Karena memang urgen kata Ibu Watma tadi, karena Ibu Watma mendengar kabar juga dari Pak Muhammad Kacil lewat video call tentunya ya. Itu jalan pun katanya agak repot. Jadi kalau dia mandi itu harus dibopong dulu oleh seseorang dan duduknya selalu di kursi roda. Jadi doakan supaya semua berjalan dalam pimpinan Yesus. Jadi jangan ada di antara kita yang melupakan Pak Muhammad Kacil. Mari kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel, channel yang mengedukasi dan menghibur, channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa, sleeping ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan tentang informasi di mana Kosman bin Sunet alias KC ya berada. Ya, kita ketahui bersama banyak sekali rumor tentang keberadaan KC, terutama berita bohong, ya berita hoax yang sering disampaikan di roomnya Paul Jang. Jadi Paul Jang itu sering sekali mengatakan bahwa KC nampaknya sudah ada di Nusa Kambangan. Ya, saya nggak tahu itu siapa yang memulai informasi itu, tetapi sering ya kita dapati kalau si Paul Jang mengatakan dia ingin menyuruh orang untuk melacak kenapa si KC ini bisa dipindahkan ke Nusa Kambangan. Bahkan saat itu orang yang disuruh oleh Paul Jang ya, itu adalah si Putih ya, si Mahenza Putih itu. Jadi disuruh untuk ngecek apa benar kalau Kosman bin Sunet itu sudah ada di Nusa Kambangan. Jadi si Putih itu ditugaskan untuk ke Ciamis, ke lapas Ciamis, tetapi ya kita nggak tahu kelanjutannya. Yang pasti si Paul Jang mengatakan kemungkinan besar memang ada di Nusa Kambangan. Saya nggak tahu ya apakah si Putihnya ini nipu ya ataukah Putihnya yang memberi informasi bohong kepada si Paul Jang ya. Mungkin si Putih minta uang jalan, ya mungkin gitu kan. Dikasihlah uang jalan misalnya untuk ke Ciamis sekian juta. Terus si Putih melaporkan kalau si Paul Jang ini nggak ada, ya nggak ada di dalam lapas Ciamis. Ya seakan-akan bahwa dia memang sudah dipindahkan dari lapas Ciamis gitu kan. Ya ini kan luar biasa gila gitu. Jadi mungkin ada rencana ya, ada rencana dari Paul Jang untuk membuat kisah sedih buat si Kosman bin Sunet ini agar para simpatisan Kosman ini makin ibah ya melihat kondisi KC yang sudah masuk penjara, ini masuk penjara pun nggak tanggung-tanggung, Nusa Kambangan ya, dimana kita ketahui kalau Nusa Kambangan tuh biasanya penjahat-penjahat kelas berat, ya memang yang kelas-kelas paling tinggi yang dimasukin ke Nusa Kambangan, karena dari Nusa Kambangan tuh orang nggak bisa lolos ya, dia di satu pulau sendiri soalnya. Jadi ada rencana dari Paul Jang itu untuk mendramatisir, ya mendramatisir kondisinya KC. Dan hal ini dibantah langsung oleh Risuli Lubis, ya yang kita tahu bahwa Risuli Lubis ini adalah pemenang dari kasusnya KC ya. Dia adalah pemenang terakhir dari kasusnya KC, di mana setelah si Udin membawa lari donasi KC ke luar negeri, membawa lari donasi KC ke Amerika, kasus dari Kosman dan penggalangan dana untuk Kosman itu diambil alih oleh Risuli Lubis. Ya kita tahu bagaimana ya Udin membawa lari uang donasi KC dan juga bagaimana Risuli Lubis berhasil melakukan pendekatan dengan Watma ya. Jadi setelah nggak ada Udin, Watma itu paling sering ngobrolnya itu sama Risuli Lubis, bahkan sampai nangis-nangis. Ya nangis-nangis, dan Risuli Lubis lah yang masih konsisten membahas tentang Kosman bin Sunet. Masih sering gitu kan, dalam beberapa kesempatan si Risuli Lubis membahas ya bagaimana kondisi KC, dan dia juga kalau ada waktu mendatangi KC untuk menjenguk. Dan kali ini kita mendapatkan informasi bahwa Risuli Lubis membantah semua tuduhan yang mengatakan bahwa KC dipindahkan ke Nusa Kambangan. Nggak ada, itu berita hoax. Ya, itu semua berita hoax, dan KC itu ada di lapas Ciamis ya, tetap ada di lapas Ciamis dengan kondisi ya orangnya masih hidup tapi kondisi kesehatannya yang sedang drop luar biasa.
Itu yang terjadi sama Kosman bin Sunet ya. Bagaimana kondisi lengkapnya dari si KC ini? Kita dengar dulu pemaparan dari si Risuli Lubis ya, si pendeta yang mengurusin kasusnya KC untuk saat ini. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Risuli Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah lama saya tidak buat video-video singkat seperti ini atau memberikan kabar-kabar terbaru buat semua saudara yang ada di Metanoia disebabkan kami ada pelayanan di Kalbar sudah berjalan 2 minggu. Jadi beberapa hari ke depan kami akan kembali ke Jakarta. Namun karena ini urgen ya, karena ada berita ya dari Bu Atma, ada yang mengatakan Pak Muhammad KC itu sudah dipindah ke Nusa Kambangan. Itu nggak benar ya, karena saya sudah membesuknya langsung dan sampai hari ini hanya saya sepertinya yang langsung bisa ketemu sama beliau di sana. Dan Ibu Atma tadi sudah telepon juga supaya kami bisa lagi ke sana. Kita doakan saja ya supaya hati raja-raja di jamaah Tuhan kita bisa berjumpa, karena belum ingkrah jadi alasannya nggak bisa ditemuin, hanya pakai video call. Tapi puji Tuhan, karena mujizat Tuhan kita waktu itu bisa ketemu. Jadi doakan pulang dari sini ya kami bisa berjumpa dengan beliau di lembaga ya. Tadi saya dapat telepon dari Bu Atma di mana Pak Muhammad KC kondisinya tidak lebih baik, justru kondisinya makin kurang baik ya. Kurang baik dalam arti kesehatannya gitu loh. Karena pakai kursi roda dan juga itu belum bisa dibesuk oleh Ibu Atma keluarganya. Karena itu saya diminta tadi untuk mengusahakan bagaimana supaya bisa berjumpa kembali begitu ya. Karena sesuai dengan apa yang Anda lihat tadi di thumbnail itu ya, saya pernah besuk beliau waktu itu dan puji Tuhan kita ketemu ya. Kita ketemu, kita doakan. Saudara, doakan juga supaya nanti setelah kita di Jakarta kita juga bisa ke Ciamis untuk berjumpa dengan beliau, karena memang urgen kata Ibu Atma tadi, karena Ibu Atma mendengar kabar juga dari Pak Muhammad KC lewat video call tentunya ya. Itu jalan pun katanya agak repot, jadi kalau dia mandi itu harus dibopong dulu oleh seseorang dan duduknya selalu di kursi roda. Jadi doakan supaya semua berjalan dalam pimpinan Yesus. Jadi jangan ada di antara kita yang melupakan Pak Muhammad KC. Mari kita doakan terus supaya bisa dikunjungi dan juga bisa kita bantu ya untuk berobat keluar. Jadi berobat keluar itu artinya di luar Ciamis, tentu kan lebih baik lagi ya. Rumah sakitnya. Pelayan-pelayan kami di pedalaman ya, kalian lihat saja itu. Dan juga kalau kita lihat nih ya, pelayanan kami satu lagi ya di pedalaman juga ini. Tapi kita nggak syuting jalannya, tapi semua di wilayah-wilayah pedalaman. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya percaya doa kita itu penuh kuasa ya. Kita tetap doakan Pak Muhammad KC supaya kasasinya cepat turun sehingga ada kepastian hukum ya. Dalam bahasa hukumnya ingkrah begitu. Itu mempermudah untuk orang bisa besuk, dan juga harapan kita sih dia bisa bebas ketika diputuskan kasasinya ini gitu. Saudara Bapak Ibu sekalian, saya terus-menerus ya berjuang ya untuk bagaimana bisa memperjuangkan Pak Muhammad KC ini. Tentu bukan dengan cara-cara duniawi ya, tapi dengan kuasa doa, dan terbukti kami sudah bisa berjumpa dengan beliau kurang lebih 2,5 bulan yang lalu ya. Tapi karena memang pelayanan kita kan banyak saudara, pelayanan 2 bulan yang lalu itu
di Banjarmasin sampai ke pedalaman-pedalaman. Anda lihat aja ya di video-video kita. Terus pulang pelayanan lagi ke Palangkaraya ya kalau nggak salah begitu. Terus pulang lagi kami baru kemarin. Jadi selama 3 bulan ini terus menerus kami pelayanan ke daerah-daerah, ke desa-desa. Setelah dari sini juga ada rencana kita lagi doakan untuk bisa kita masuk Madura dan Aceh. Ya, oleh karena itu saudara, doakan kami segera menyelesaikan pelayanan di Kalbar ini dan kita bisa membesuk Pak Muhammad Kacik kembali. Karena itulah tadi permintaan Ibu Watma. Ya nanti setel aja itunya ya, apa yang kata beliau. Itu permintaannya. Jadi doakan kami pulang ke Jakarta, kami bisa urus supaya kami bisa berjumpa dengan Pak Muhammad Kacik. Karena selama ini sulit berjumpa, tapi puji Tuhan waktu itu Tuhan bekerja, kita bisa berjumpa ya. Kita doakan ya. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja Tuhan atas lapas, atas dirjen lapas, atas siapapun Tuhan yang berkaitan baik kejaksaan maupun kehakiman semualah Tuhan. Biar kami bisa bertemu dengan Pak Muhammad Kacik, karena kami yakin negara kami negara hukum, memang yang bersalah harus menjalani proses hukum, namun kami juga yakin negara kami ini adil ya, akan terus mempertahankan hak-hak seseorang. Walaupun Pak Muhammad Kacik di dalam, kami yakin Tuhan pasti pemerintah memberikan hak-haknya untuk khususnya dikunjungi. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, iblis setan kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Ya, jadi jelas ya bahwa Risul Lubis mengatakan memang KC itu masih ada di lapas Ciamis ya. Bahkan Risul Lubis yang satu-satunya yang sudah bisa langsung berjumpa dengan si Kosman alias si Kucul ya. Karena mungkin Risul Lubis ini jago lobby. Ya, kita nggak bisa pungkiri Risul Lubis ini punya bakat spesial dalam yang namanya lobby-melobi. Dia punya kenalan lumayan ya. Karena memang Risul Lubis ini termasuk orang yang rajin ya. Dia rajin sowan, dia rajin silaturahmi dengan orang, sehingga ya dia dapat kesempatan. Bahkan Watma saja itu nggak bisa menjumpai Kosman. Istrinya itu nggak bisa jumpai karena berbagai alasan ya, termasuk putusannya ini belum inkrah. Artinya sedang ada upaya dari pihak-pihak KC ya untuk melakukan pembelaan ya, dan mereka sedang memohon kasasi ya. Jadi mereka mengajukan yang namanya kasasi agar KC ini bisa dibebaskan. Dan itu belum selesai, belum ketok palu ya. Jadi statusnya masih gantung. Jadi di sini Risul Lubis mengatakan berita-berita di luar yang mengatakan bahwa KC itu pindah ke Nusa Kambangan itu semua hoax. Itu adalah berita yang digaungkan, yang digembar-gemborkan oleh Paul Jang CS ya, yang mendramatisir kondisi KC. Jadi dikatakan memang kondisi KC sedang drop karena kesehatannya. Kita tahu KC itu punya penyakit diabetes. Jadi sekarang dia udah nggak bisa jalan, dia harus pakai kursi roda. Ya karena memang mungkin kakinya sudah mulai itu ya, namanya orang kena diabetes itu kan biasa kakinya udah mulai hitam-hitam, nanti lama-lama bisa busuk gitu kan. Jadi ya kita tahu KC aja sebenarnya kakinya memang sudah cacat satu ya, sejak kejadian tabrakan. Setelah dia jadi murtadong itu kan dia cacat, kena tabrak. Dan sekarang ditambah dengan sakit diabetesnya, membuat dia makin lemas, makin nggak bisa jalan. Jadi di sini Risul Lubis berjanji tidak akan meninggalkan KC. Dan bisa dikatakan dialah satu-satunya yang masih setia menemani KC. Kalau yang lain kan sudah pada cabut ya, bahkan sudah ambil bagiannya. Ya, uang yang bisa diambil udah diambil duluan, udah dicuri duluan. Mereka sudah kabur, tinggal si Risul Lubis lah yang masih mau setia membantu KC dan juga Watma. Jadi di sini Risul Lubis mengatakan dia lagi sibuk pelayanan. Nanti kalau dia pulang ke Jakarta, dia akan mencoba mencari waktu lah untuk mengunjungi si Kosman bin Sunet ini lagi. Jadi begitulah kondisinya ya. Dan sebenarnya harusnya ini kita ini dari pihak Muslim ada juga yang menjenguk ya. Apapun ceritanya, si Kosman bin Sunet ini adalah ikon ya. Ikon dari kita, di mana berkat Kosman ini banyak orang yang bertobat, banyak orang yang menjadi mualaf ya kalau menurut versi Islam. Jadi menurut versi Islam, Kosman ini membantu perjuangan kita. Banyak orang yang tersadarkan setelah mendengar omongan Kosman. Banyak orang-orang yang dari sebelah yang sadar bahwa agamanya ini nggak semanis yang selama ini
pemuka agamanya ngomong. Berkat ada siapa? Berkat ada si KC. Jadi kita nih harus kirim juga orang ya. Saya lagi berpikir kira-kira siapa yang bisa kita minta tolong untuk menjenguk Kosman ya. Karena terakhir saya jenguk dia itu ya, tim saya jenguk dia udah cukup lama. Udah 3 bulan yang lalu ya, terakhir jenguk dia di penjara. Itu pun nggak boleh difoto. Dan gara-gara nggak bisa difoto, saya agak sedikit kecewa, jujur ya. Saya anggap, waduh, kalau nggak bisa foto, nggak ada video kan sayang gitu. Ya, nggak ada videonya kan sayang gitu. Kita kan mau kasih nampak kepada para penonton bagaimana kondisi KC. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba ya. Kita akan coba kira-kira ada nggak yang dari para penonton ini punya kenalan orang yang ada di lapas Ciamis. Ya, petugasnya ya, bukan orang narapidananya. Kalau narapidana mau ngapain gitu. Mana tahu ada kenalan yang bisa membantu untuk bisa dijumpakan kepada KC dan minimal ambil foto lah atau video pendek gitu kan untuk ngobrol gitu. Video kasih nampak KC kondisinya seperti ini di dalam penjara sekarang gitu kan. Jadi itu lumayan lah ya untuk informasi biar teman-teman tahu bagaimana update si KC kan. Karena nanti teman-teman ada yang ini kan, ada yang pikirannya udah traveling pula. Ah, KC udah bebas mungkin tuh kan. Udah bebas karena uangnya banyak gitu kan. Nah, jadi supaya penonton ini nggak berpikir aneh-aneh, kalau bisa memang ada video lah bagaimana kondisi KC di dalam lapas Ciamis. Jadi ini kita akan usahakan ya. Doakan ya, insya Allah kalau memang bisa ya, insya Allah kalau memang bisa ada orang yang punya akses ke lapas Ciamis, kita akan coba video pendek lah atau foto minimal ya bagaimana kondisi KC sekarang di dalam penjara. Oke, jadi itu saja yang bisa kita beritahukan ya. Jadi memang KC ini penyakitnya tambah parah dan dari keluarga serta si Risuli Lubis ini berupaya untuk si KC ini biar bisa dapat pengobatan yang lebih bagus. Karena kita tahu yang namanya rumah sakit di daerah pasti kalah lah secara alat-alat ya. Alat-alat yang tersedia pasti kalah dengan rumah sakit yang di kota besar. Jadi mereka pengen kalau bisa tuh berobatnya di Jakarta atau ke Bandung lah. Ya minimal ke Bandung untuk berobat. Dan ya itu haknya mereka lah untuk berupaya supaya KC mendapatkan pengobatan yang lebih layak. Itu kita nggak boleh ganggu, ya kita nggak boleh ganggu karena itu memang hak dia. Tapi di sini saya pengen sekali memang bisa mendapatkan video update kondisi KC di dalam penjara ya, biar melepas kangen kita, melepas kangen dari para penonton. Karena saya rasa para penonton pengen melihat ini kondisi KC sekarang ya, setelah lama sekali nggak makan kue dari Napoleon ya, karena kalau dulu kan dia makan kue Napoleon supaya kuat. Ini udah nggak makan, takutnya lemas gitu kan. Jadi para penonton pasti pengen tahu bagaimana kondisi dia sekarang. Jadi kita harap ada nih ya teman-teman yang bisa membantu agar kita bisa menjenguk Kosman bin Sunet. Ya bagi teman-teman yang punya kenalan atau akses bisa menghubungi saya ya. Saya minta tolong supaya dihubungi. Jadi kita bisa aturkan orang untuk kita mintain tolong menjenguk si KC di lapas Ciamis. Yang penting bisa dipertemukan karena Watma aja itu nggak bisa. Watma mau berkali-kali jumpai nggak dikasih. Yang baru bisa berjumpa cuma Risuli Lubis. Bayangkan, hebat juga ini ya. Jadi pendeta satu ini hebat juga. Kita nggak bisa sepele sama dia. Dia hebat loh. Kalau untuk gini-ginian dia rajin. Ya, harus kita akui dia rajin. Dan di antara semua pendebat-pendebat Oten dan pendeta-pendeta Oten yang kita jumpai di dunia debat ini, masih dia yang agak mending. Ya, dia masih konsistensinya bagus. Ya, harus kita akui dia konsistensinya bagus. Dan kedua, dia dari awal itu ngomongnya to the point. Kalau dia bilang untuk dia. Kalau yang untuk KC, ke rekening Watma. Ya, walaupun dia taruh nomor rekeningnya paling bawah. Tapi dia konsisten bilang. Dia nggak nipu gitu kan. Kalau mau sumbang KC, sumbang ke saya. Nggak pernah dia bilang. Atau dia bilang kalau mau sumbang KC, ya sama saja. Ke rekening saya saja, sama saja gitu. Nggak pernah dia bilang. Ya, jadi Risuli Lubis nggak pernah bilang gitu. Cuman memang dia lampirkan nomor rekening Watma itu di bawah. Rekening dia di atas. Tapi kan penonton juga bisa membedakan ya. Penonton juga nggak bodoh. Penonton tahu bagaimana mau donasi. Jadi minimal dia agak mending gitu kan. Untuk perjalanan dia minta perbaikan mobilnya. Itu langsung gitu kan, to the point. Daripada ada yang nipu-nipu ya untuk rumah anak yatim, tetapi rupanya untuk rumah pribadinya. Ya, untuk anak istrinya, bukan untuk anak yatim. Anak yatim, ya kalau anaknya nanti kehilangan dia gitu kan. Kalau dia meninggal ya mungkin anaknya jadi anak yatim. Tapi itu kan belum. Ya, daripada nipu-nipu seperti itu, memang lebih bagus Risuli Lubis gitu. Agak lebih mending. Ya, agak lebih mending. Oke, jadi begitulah kondisi KC. Teman-teman bisa lihat foto di thumbnail ya. Itu kondisi KC terakhir waktu dijumpai sama Risuli Lubis.
Ya, kalau kondisi sekarang kita nggak tahu karena sudah mau 1 bulan lebih juga ya. Kalau nggak salah, Rizul Lubis itu terakhir kunjungi KC 1,5 bulan yang lalu, dan sekarang sudah 1,5 bulan kita nggak tahu karena dibilang kondisinya tambah parah. Ya, mereka kan pasti ada lewat telepon ya, ada lewat telepon, dikabarkan bahwa kondisi KC tambah parah, tapi seberapa parah kita nggak tahu. Karena yang dari foto ini aja udah lumayan parah dia ya, udah nggak bisa jalan, pakai kursi roda, apalagi sekarang kita nggak tahu. Jadi itu saja yang bisa saya infokan. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak di channel ini, dan sekali lagi ya, bagi yang bisa membantu, ya membantu agar kita bisa menjumpai KC, agar bisa menghubungi kami ya, agar menghubungi tim dari HMC, ya itu saja yang ini nomornya ya. Jadi nomornya bisa kalian lihat di running text ini 082363706906. WA ke nomor ini ya, bagi yang bisa membantu agar kita bisa ke Lapas Ciamis mengunjungi KC. Itu saja, makasih buat teman-teman semua, dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.